Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya khawatir ada yang ragu. Saya benar-benar serius. Yang bisa Indonesia Raya 3 stansa, silakan berdiri berangkat umroh Oktober. Tidak ada satupun. Kang Nanan bisa? Bisa. Kang Nanan bisa. Kang Nanan berangkat umroh Oktober. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi dalam keadaan sehat walafiat. Sampurasun. Ulangi, sampurasun. Alhamdulillah. Yang kita hormati Ketua Forum MWA PTN Bapak Profesor Dr. Andes Muhammad Nasir MSI AKT PhD, kita berikan aplaus. Saya gembira ketemu beliau karena beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, terus memberi manfaat dan menjadi ahli jannah tanpa hisab kelak karena amal ibadahnya yang luar biasa. Kita berikan aplaus kepada beliau. Yang kita hormati Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nanan Soekarna MKom, Ketua MWA UPI, yang setelah pensiun jadi Wakapolri menjadi seorang spiritualis. Kita berikan aplaus kepada beliau. Dan juga yang membuat suasana begitu menggembirakan karena pidatonya membuat kita senang hati kita, itu adalah Ketua Pelaksana dan anggota MWA Brigjen TNI Purnawirawan Ahmad Saifuddin SEMM AIFO. Tepuk tangan. Karena pidatonya itu membuat kita bahagia dan sehingga acara akan berlangsung dengan lancar. Juga yang amal ibadahnya paling banyak karena memberi kita makan, Rektor UPI, anggota MWA, Profesor Dr. Didi Sukiyadi MA. Jadi selama kita makan dan kita bertenaga, pahalanya mengalir kepada beliau. Dan juga Ketua Senat Akademik UI, maksud saya UPI, maaf, Profesor Dr. Yadi Ruyadi, SH MSI. Serta para ketua MWA, para wakil ketua MWA, para rektor, wakil rektor, para anggota MWA PTNBH. Jujur saja, saya juga tidak hafal lagu Indonesia 3 stansa. Jadi saya mengucapkan terima kasih, tetapi dengan lagu Indonesia Raya 3 stansa, siapa yang hatinya tersentuh angkat tangan. Berarti kecerdasan emosinya masih positif, dan itu membuat kita bisa merasa dan itu membuat kita menjadi tersentuh hati kita. Jadi sekarang dulunya 3 stansa, sekarang menjadi 1 stansa. Mudah-mudahan prodi kita pun tetap menjadi 3 stansa, tidak ada yang terhapus ya. Sebelum saya mulai, saya ingin tanya, saya hanya bicara katakanlah sekian, mungkin 45 menit. Kira-kira kalau saya bicara bisa berubah apa tidak? Siapa yang mengatakan bisa berubah? Tidak mungkin, karena saya siapa? Tetapi kalau hari ini semua membuat keputusan, ya, kita bisa berubah apa tidak? Jadi kalau hanya mendengar saya ceramah, pidato, maka tidak akan ada perubahan. Sehingga hari ini saya tidak bermaksud mengajarkan ikan hiu berenang, tetapi apabila keputusan dibuat hari ini, komitmen hari ini, maka perbedaan akan terjadi. Artinya, saya bicara bukan memberi inspirasi. Saya bicara bukan untuk mengajari, tapi saya mencoba bicara menjadi
sebuah katalis perubahan yang membuat Bapak Ibu nanti mudah-mudahan membuat keputusan sehingga MWA menjadi agen perubahan Indonesia. Tepuk tangan untuk MWA kali ini. Bapak Ibu, para penjaga masa depan bangsa. Hari ini kita tidak sedang berbicara tentang pendidikan biasa. Kita sedang berbicara tentang arah peradaban Indonesia. Tentang bagaimana perguruan tinggi tidak hanya melahirkan lulusan, tetapi melahirkan penjaga nilai, penjaga bangsa, penjaga masa depan. Karena itu tema kita hari ini bukan sekedar strategi, tetapi tentang jiwa, tentang identitas, dan tentang pengabdian. Bapak Ibu, di tengah semua capaian KPI, ranking dunia, publikasi internasional, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur. Apakah kita masih punya makna spiritualitas sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti yang ditunjukkan dalam slide ini, perguruan tinggi mulai terjebak dalam angka, namun perlahan kehilangan ruh pengabdian. Padahal namanya universitas, universe, alam semesta. Hari ini generasi muda tidak lagi hanya mencari pekerjaan. Mereka mencari makna, siapa saya, di mana saya, dan mau kemana saya. Dan ketika makna itu hilang, integritas goyah. Maka krisis sistem, krisis meaning, krisis purpose, kehilangan grand why yang merupakan jantung spiritualitas kehidupan. Bapak Ibu, para profesor, guru-guru besar yang dirahmati Allah, slide ini menggambarkan realitas yang sangat jujur, bahwa selama ini kita membangun sistem pendidikan dengan paradigma lama. Kita sedang menyaksikan perubahan besar. Dari sisi kiri, kita melihat bagaimana keberhasilan didefinisikan dari dunia lama ke dunia masa depan. Dari IPK menuju karakter dan moral, EQ serta SQ. Dari sekedar pekerjaan di mana motivasi digerakkan oleh insentif finansial atau Pak Nanan bilang cuan, menuju purpose hidup. Manusia mengalami apa yang disebut dengan spiritual illness, spiritual alienation, spiritual emptiness. Dan kepemimpinan dibangun dengan kontrol. Telah berubah stewardship atau pelayanan yang merupakan inti dasar spiritualitas. Ini bukan sekedar perubahan kecil. Ini adalah pergeseran peradaban. Dan majelis wali amanat harus menjadi penentu arah perubahan ini. Tepuk tangan dulu. Tidak salah, tetapi tidak cukup lagi karena dunia tidak lagi bergerak seperti itu. Deloitte dalam Global Human Capital Trends menegaskan kita sedang berpindah era dari efficiency of work menuju meaning of work, productivity menuju human sustainability. Artinya, yang kita kelola bukan lagi sekedar pekerjaan, tetapi manusia secara utuh. Bahkan Deloitte menyatakan organisasi tidak bertransformasi ke arah ini. Akan kehilangan generasi terbaiknya apabila ini terus terjadi. Karena generasi hari ini tidak lagi bertanya, berapa saya dibayar? Pak Nanan selalu cerita hal itu. Tetapi, apa makna yang saya perjuangkan, siapa saya, di mana saya, mau kemana saya. Setiap hari 2 anak bunuh diri di Indonesia. Narkoba, kerusakan moral, kerusakan mental. Mereka bertanya, apa makna yang diperjuangkan?
guru-guru, profesor yang saya hormati, jika perguruan tinggi kita tidak berubah, maka kita akan terus menghasilkan lulusan yang pintar tapi tidak punya arah, berprestasi tapi tidak punya makna. Dan jika itu terjadi, yang kita kehilangan adalah bukan sekedar talenta, kita kehilangan masa depan bangsa, atau bahkan kita kehilangan fitrah jati diri manusia. Karena itu MWA tidak boleh hanya menjadi pengawas. MWA harus menjadi penjaga arah, penjaga nilai-nilai. MWA harus menjadi arsitek peradaban. Karena bangsa besar tidak dibangun oleh manusia yang cerdas semata, tapi manusia yang punya makna, yang punya nilai dan punya jiwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sistem bisa dibangun dengan IQ. Bahkan otak sudah diganti dengan AI, otot diganti dengan robot. Hubungan bisa dijaga dengan EQ, tetapi integritas hanya bisa dijaga oleh SQ ketika mereka memiliki hati nurani dan senantiasa merasa dan dilihat oleh Allah. Pertanyaan paling penting bagi kita hari ini adalah, untuk siapa kita mengabdi? Pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan? Jika jawabannya jabatan, kita akan lelah. Jika jawabannya hanya sistem, rapuh. Tapi jika jawabannya adalah demi bangsa, demi Sang Pencipta, demi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi pemimpin yang tidak tergoyahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, guru-guru saya yang saya hormati, spiritual leadership diperkenalkan oleh Louis W. Fry dan telah banyak dipraktekkan oleh organisasi global menempatkan purpose, atau bahasa Indonesianya ibadah, dan nilai, atau Pak Nanan menyebutnya values, adalah inti kepemimpinan. Bukan value, value adalah materi atau juga nilai tambah, tetapi values adalah nilai-nilai spiritualitas. Riset menunjukkan organisasi spiritual leadership memiliki komitmen 20-30% lebih tinggi. Dan itu yang saya lihat pada Rektor UPI. Tepuk tangan untuk Pak Rektor UPI. Insya Allah kita pergi haji bersama, Pak, ya. Produktivitas akan lebih stabil dan tingkat penyimpangan jauh lebih rendah. Mengapa? Karena kepemimpinan tidak hanya mengandalkan kontrol, makna, panggilan, dan kepemilikan dari individu. Spiritual leadership bekerja melalui 3 hal utama. 1, purpose yang jelas. 2, nilai yang hidup. 3, budaya yang membangun sense of belonging. Ketika ini hadir, orang tidak bekerja karena diawasi, tapi mereka terpanggil. Menjadi calling. Inilah alasan mengapa manusia diciptakan di muka bumi. Kita mengalami krisis spiritualitas, spiritual emptiness, spiritual alienation, spiritual patologis. Itu yang saya tulis 25 tahun yang lalu, dan sekarang sudah kejadian atas apa yang saya takutkan seperempat abad yang lalu. Dan situlah lahir organisasi yang bukan hanya kuat secara sistem, tapi kita inginkan MWA membangun jiwa dan integritas. Bayangkan Bapak Ibu, jika SQ menjadi arah, talent DNA menjadi identitas, dan AI menjadi presisi, maka kita tidak hanya membangun sistem, tapi membangun mesin peradaban, yaitu hati, identitas, dan teknologi. Dan yang saya tunjukkan ini bukan hanya teori, bukan hanya omon-omon, ini sudah jadi sistemnya. Tinggal plug in di sistem Bapak, insya Allah ini semua sudah jadi kenyataan. Dan mudah-mudahan kampus
yang ada di sini 25 siap menjadi role model untuk Indonesia, dan ini berdasarkan teknologi AI. Dan kita sudah dipergunakan Mahkamah Agung, BKN, LAN, dan BRIN pun untuk mencari orang-orang yang hobinya research, tidak mencari jabatan, itu pun dengan teknologi ini ya oleh Pak Arief. Berikutnya Bapak Ibu, langkah pertama menemukan Grand Why. Pak Nanan selalu mengungkapkan itu. Ada strong why, jadi kita bekerja untuk cuan. Ada grand why, mencari kekuasaan, jabatan, dan penghargaan. Tetapi grand why adalah intisari pengabdian. Strong why to get, big why to get, tapi grand why to give. Manusia dilahirkan bukan untuk to get, manusia dilahirkan untuk give. Inilah yang disebut dengan grand why, intisari dari spiritualitas, core values, nilai-nilai terdalam, calling. Atau mungkin bahasa agamanya, wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Ini jailun fil ardi khalifah, yaitu hamba dan sebagai khalifah yang memberikan manfaat dan makna dalam kehidupan. Kita kehilangan 3 hal dasar untuk apa manusia dilahirkan. Ini bukan sekedar alasan bekerja, tetapi alasan mengapa kita memegang amanah ini. MWA harus mengajarkan para mahasiswa kita untuk iqra. Kita akan mengalami kepunahan, bukan kepunahan manusia, tapi kepunahan nilai-nilai. Kepunahan esensial tentang diri manusia. Pemimpin harus punya purpose yang jelas, memiliki agility atau ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan dan disrupsi. Apalagi sekarang tadi disebutkan Pak Nasir, kita sudah masuk era 4.0 bahkan 5.0, di mana otak sudah diganti dengan AI. Saya tidak tahu, tidak membayangkan dosen mau mengajar apa nanti ke depan, karena sebelum mengajar mahasiswa sudah mengatakan sudah ada semua modulnya di AI. Lantas apa peran kita sebagai pengajar? Saya juga mantan ASN, mantan dosen 10 tahun. Disinilah spiritual anchor bekerja. Kita ubah pertanyaan dari apa yang kita dapat menjadi warisan apa yang kita tinggalkan untuk Indonesia. Ketika grand why ini kuat, lahirlah kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan. Mengapa? Karena setiap mahasiswa punya self clarity. Self clarity akan melahirkan kompetensi. Kompetensi akan melahirkan meaning dan pada akhirnya impact. Artinya self clarity adalah ketika semua orang paham apakah saya Rudi Habibie, Rudi Hadisuwarno, Rudi Hairudin atau Rudi Hartono. Inilah iqra. Dalam Al-Quran Pak Nasir lebih paham, kul kulu ya'malu ala syakilatih. Katakan Muhammad bahwa setiap orang sesuai dengan talentanya masing-masing. Karena itu, ketika grand why kuat, lahirlah kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan. Bukan karena jabatan, bukan karena angka, tetapi karena kita bekerja untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Setiap dari kita harus menjawab satu pertanyaan, mengapa saya di sini? Read in the name of God. Bukan sebagai jabatan, bukan sebagai amanah, tapi kita ubah pertanyaan kita, bukan lagi apa yang saya dapat, tapi warisan apa yang saya tinggalkan untuk Indonesia. Karena dari sini lahir kepercayaan diri yang tidak bisa digoyahkan untuk krisis apapun. Dengan segala kerendahan hati, ini karya saya, alhamdulillah sudah dipergunakan di berbagai belahan dunia dan sudah akan dibawa oleh Jensen Huang ke Nvidia untuk seluruh dunia membaca talenta di dunia. Made in orang Sunda. Setiap manusia itu unik. Jadi saya sudah menghitung berapakah jenis kecerdasan manusia. Sekarang ini orang hanya memakai apa yang ditemukan Alfred Binet pada tahun 1905. Hanya 1 termometer untuk mengukur kecerdasan. Kombinasi
yang saya hitung itu 119 kali 10 pangkat 27 perbedaan, atau 119 oktadecillion, sama dengan jumlah atom dalam 60 buah matahari. Jadi hanya ada satu Pak Nanan di muka bumi ini. Tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Hanya ada satu Pak Nasir ada di sini. Hanya ada satu Pak Didi di sini. Dan semua orang dalam sini jenius, tapi kejeniusan di mana? Dengan metode inilah kita bisa temukan. Alhamdulillah BRIN sudah pakai ini, dan juga IPB sudah pakai ini, dan semua kampus di sini silahkan pakai, karena saya datang ke sini dengan ucapan bismillah, free of charge, dan bisa pakai AI semuanya. Ya, tolong doakan saja supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya, supaya ini saya bawa ke 7 wukuf di Padang Arafah, bukan 7 haji. 7 wukuf di Padang Arafah untuk saya zikirkan ini, memohon izin. Dan hasilnya ternyata kemampuan membacanya sudah diuji secara internasional, kajian internasional, baik ketepatannya, kesahihannya insya Allah teruji. Bapak Ibu, setiap manusia itu unik. Nah, keunikan itu yang selama ini tidak disadari. 91% anak SMA bingung mau jurusan apa, 87% salah jurusan. Dan alhamdulillah kita sudah MOU dengan Dikdasmen. Hari ini saya sedang membaca 1 juta anak mahasiswa, anak SMA. Sekolah rakyat pun kita baca, anak yang paling miskin pun kita baca. Bukan tes IQ, tapi tes talent DNA. Ini adalah untuk memahami bahwa manusia itu dirancang sempurna, karena Allah itu sempurna. Talent DNA membantu kita memahami siapa yang visionary, siapa yang bisa jadi reserse, siapa yang bisa jadi polisi, siapa yang jadi dosen, siapa yang bisa menjadi jaksa, siapa yang caring, karena tidak semua orang sama. Ada siapa yang jadi Umar untuk berperang, siapa yang menjadi Abu Bakar As-Siddiq untuk negosiasi, siapa yang Ali bin Abi Thalib untuk berdebat, semua terbaca. Bayangkan 50 juta anak SD, SMP, SMA bisa terbaca. Itulah yang disebut manajemen talenta plus dengan AI. Dan ketika kita memahami ini, kita tidak hanya menempatkan orang secara serampangan. Kita mulai menempatkan manusia sesuai dengan takdir kekuatannya. Tidak ada lagi orang yang minder. Setiap anak Indonesia percaya diri. Saya researcher, saya guru. Saya dulu 10 tahun jadi dosen, Pak. Di tahun ke-10 saya mundur karena saya mengatakan dosen kurang keren. Kemudian saya jadi pengusaha, saya di HIPMI, di Kadin. Sekarang saya sadar, saya ini memang talentanya pengajar. Sekarang saya buat lagi universitas sendiri di kampus 9165. Setelah 25 tahun, saya menemukan talenta. Tapi dengan ini hanya hitungan 3 detik, maka mereka mampu menemukannya setelah mengisi assessment tools yang saya buat. Karena itu, Bapak Ibu, langkah ketiga adalah eksekusi dengan presisi. Saya tidak menomorduakan para psikolog, tapi tidak terbayang 50 juta anak, 10 juta anak SMA, 25 juta SD SMA, 5 juta mahasiswa, bagaimana menentukan karir mereka ke depan. Akibatnya yang disalahkan adalah prodi yang dihapus. Karena kita tidak mampu membaca bahwa sebenarnya kejeniusannya yang tidak dibaca oleh kita. Ini adalah langkah eksekusi dan presisi. Kita pastikan setiap posisi diisi oleh orang yang tepat. Contoh, kecelakaan kereta api yang kemarin. Saya sudah katakan bahwa ke Dirut KAI yang lama sebelumnya, Pak, yang mampu menjaga kereta api itu orang-orang yang analitik, orang-orang yang aversif, orang-orang yang structured, bukan orang yang flexible forgiving, meskipun dia insinyur. Ini talentanya, tapi tidak jalankan, dan kecelakaan. Mengapa? Karena kita lupa ayat Quran, kulu ya'malu ala sakilatih. Katakan Muhammad bahwa setiap orang bertindak bekerja sesuai dengan talentanya. Kita kurangi subjektivitas dalam kepemimpinan. Apalagi sekarang sudah ada lelang jabatan, akhirnya yang naik meritokrasinya ada unsur kedekatan, bukan karena talenta. Inilah yang terjadi, akibatnya talenta maju, talenta tersebut jadi hilang. Mengapa? Karena tidak terbaca kejeniusannya. Dengan AI kita tidak lagi bereaksi terhadap masa depan. Kita mulai memprediksi dan menyiapkan.
Dan kepemimpinan berbasis presisi dan data adalah kepemimpinan berintegritas. Karena dibangun di atas kebenaran, mempunyai grand why yang utuh. Inilah kepemimpinan masa depan. Bapak Ibu, para profesor, para guru besar yang dirahmati Allah, yang terpilih oleh Allah mendapatkan ilmu yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat mulia di MWA. Inilah transformasi mental yang paling penting. Kita harus berlatih dari landlord menjadi steward. Landlord berpikir tentang kontrol dan keuntungan jangka pendek, sementara steward berpikir tentang amanah, keberlanjutan, warisan untuk generasi mendatang. MWA bukan pemilik institusi, tetapi penjaga amanah bangsa. Negara-negara maju sudah menerapkan ini. Singapura membangun institusinya dengan prinsip stewardship dan meritokrasi jangka panjang. Finlandia merancang sistem pendidikan untuk kesejahteraan generasi masa depan. Selandia Baru bahkan menggunakan pendekatan well-being dalam kebijakan nasionalnya. Inilah arah kita, mendorong kemandirian PTNBH tanpa melupakan tanggung jawab sosial kepada rakyat Indonesia. Karena pada akhirnya kita tidak sedang mengelola institusi, kita sedang mengelola masa depan bangsa. Tepuk tangan untuk MWA. Bukan menjaga kepentingan hari ini, tetapi menjaga warisan Indonesia untuk generasi berikutnya. Para profesor, guru besar, yang semoga Allah berikan keberkahan dunia akhiratnya. Inilah roadmap kita menuju keberlanjutan PTNBH atau MWA. Sekarang kita harus memulai pondasi yang benar, grand why, purpose, makna. Itulah yang harus diikrok dan ditemukan menjadi pondasi dasar dunia pendidikan. Dari sana kita membangun human capital arsitektur yang berbasis karakter dan teknologi. Kemudian kita konversikan menjadi kebijakan strategis sebagai policy brief yang berdampak bagi negara. Dan pada akhirnya kita membangun unshakable confidence. Bahasa guru agama saya, tauhid. Keyakinan yang kuat untuk menghadapi tantangan global, yaitu mental agility, change agility, learning agility, people agility, at the end result agility. Dan itu adalah kalimat tauhid yang sebentar lagi saya akan berangkat haji tahun ini. Karena dengan pondasi yang kuat, kita tidak hanya siap bersaing, kita siap memimpin. Dan kita buktikan Indonesia mampu bersaing di dunia tanpa kehilangan jiwanya. Hati-hati MWA, karena MWA akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Engkau bawa kemana para mahasiswa itu? Apa yang kau ajarkan? AI datang, itu kalimat Tuhan. Allah mengajarkan manusia dengan cara pertama melalui ayat-ayatnya, kedua melalui Nabi Rasulnya, tiga melalui kejadian-kejadiannya, empat melalui semesta. AI adalah kalimat yang dilahirkan setelah bilangan biner ditemukan 1 dan 0. 0 adalah tiada, tiada Tuhan. 1 adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dengan AI, kesombongan otak manusia, kesombongan doktor, profesor, S2, S3, S3 runtuh. Kesombongan ilmu pengetahuan di otak diganti dengan AI, diganti dengan ChatGPT, diganti dengan Gemini. Lalu Allah bertanya, siapa yang paling hebat sekarang? Ilmu apa yang kau miliki? Dalam hitungan waktu AI bisa menjawab. Kekuatan ototmu diganti dengan robot, otak kita diganti dengan AI. Lalu apa yang kita miliki? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu sendiri, tidakkah kamu perhatikan? Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au azanu yasmauna biha
fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Berjalanlah kamu ke muka bumi. Bukankah engkau punya hati, dengan itu kau merasa? Bukankah engkau punya telinga, dengan itu kau mendengar? Bukankah punya mata, dengan itu melihat? Bukan matamu yang buta, hati dalam dada. Inilah titik balik. Apakah MWA akan meneruskan kesalahan ini? Atau MWA saat ini adalah MWA yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya? Tepuk tangan MWA kali ini. MWA yang menyelamatkan generasi. MWA yang menyelamatkan manusia hingga tahun 2045. Apa yang kita petik hari ini adalah apa yang akibat masa lalu. Dan apa yang kita tanam hari ini adalah masa yang akan datang. Bapak Ibu, apabila berhasil, maka MWA akan memasuki surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Karena telah mengembalikan manusia kepada kesejatiannya sebagai hamba. Tetapi apabila kita gagal, kita mendorong anak-anak kita ke neraka. Kita mendorong anak-anak kita tidak memahami jati dirinya. Saya hanya bisa berdoa semoga MWA kali ini diberikan karunia Allah. Majelis Wali Amanah. Wali itu nama Allah, Asmaul Husna Al-Wali. Amanah adalah nama Nabi. Anda mewakili Allah dan Nabi, Al-Wali dan amanah. Karena itu ketika ditanya, Pak Ari mau jadi ikut MWA, saya bilang tidak. Karena tanggung jawabnya berat di sisi Allah. Tiada kebanggaan kecuali merayap-rayap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita istighfar. MWA bukanlah sebuah kebanggaan. MWA bukanlah posisi. MWA bukanlah harga diri. MWA adalah panggilan. MWA adalah calling. MWA adalah pengabdian suci. Setiap dua anak yang bunuh diri setiap hari, anak-anak yang terkena narkotika, kekerasan, kerusakan moral, tanggung jawab kita. Hari ini memang cuma hanya 25. Tapi kalau 25 ini membuat keputusan besar hari ini, maka inilah penyelamat Indonesia Emas tahun 2045. Kalau hari ini kita mau membuat keputusan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukannya menjadi impian, Allah membuat. Kita berada di dua samudera, Idul Fitri menemukan fitrah, Idul Adha menemukan tauhid. Kebetulan tidak ada tepun daun jatuh kebetulan, debu terbang atas izin Tuhan. Fitrah adalah menemukan values. Idul Adha adalah prinsip. Kita menyembelih nafsu-nafsu kita dan menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Saya tadi malam, saya jam 12 malam baru sampai tempat ini. Diminta Pak Nanan hadir. Asisten saya sudah sakit 7 kali. Ganda tepuk tangan, 7 kali sakit. Tapi malam ini, kemarin saya tidak tahu saya datang. Tapi ketika saya berdiri di sini, saya tahu bahwa saya harus menyampaikan bahwa saya, Pak Nanan, kita semuanya Pak Didi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dalam ruangan ini. Kita tolong anak-anak kita. Kita bantu generasi kita. Kunci kebersamaan MWA ada pada integrasi ini. Spiritual, identitas, teknologi. Tadi saya bicara dengan Prof. Didi. Minggu depan saya akan keluarkan buku judulnya Arina Manasikana. Saya ambil dari Al-Quran, tunjukkan tuntunannya. Yaitu wukuf, tawaf, sa'i. Pak Didi tiba-tiba tanya saya, bisa kasih penjelasan isi buku itu? Ini jawabannya Pak Didi, yaitu spiritual, identitas, teknologi. Spiritual adalah man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Spiritual adalah arofah. Spiritual bahasa Pak Nanan adalah nilai-nilai, values.
yang saat ini hilang, ditelan oleh teknologi. Sedangkan identity adalah tauhid. Idul Adha, menyembelih semua kepentingan yang membuat manusia rebutan hanya untuk satu titik yang hina. Harta, kekuasaan, jabatan yang sama sekali tidak bisa kita bawa mati. Itulah identitas kita, Idul Adha yang sebentar lagi akan kita rayakan. Barulah kita sa'i. Sa'i adalah ekonomi, sa'i adalah sosial, sa'i adalah pendidikan, sa'i adalah negara, sa'i teknologi, wukuf, tawaf, sa'i. Barulah air Zam-Zam, kemenangan Indonesia emas akan lahir. Tapi kita melanggar aturan arina manasikana yang telah Tuhan tunjukkan. Kita langsung sa'i, kita langsung dunia pendidikan, kita langsung teknologi, tanpa pernah tawaf, tanpa pernah wukuf. Kita langsung teknologi, kehilangan identitas, kehilangan jati diri. Akibatnya bukan air Zam-Zam, dam yang kita bayar. Tsunami ekonomi, tsunami sosial, tsunami politik, tsunami dunia datang kepada kita. Inilah doa Ibrahim alaihissalam ketika meminta, Robi arini kaifatuhil mauta. Awalam tu'min qala bala walikil yatma'inna qalbi. Ya Tuhan, tunjukkan bagaimana kau hidup orang mati. Kau tidak yakin? Ambil oleh 4 ekor burung, cincang, letakkan di puncak, panggil, dan burung itu panggil, dan disitulah rasa ketuhanan hadir. Itulah kecerdasan spiritual ketika manusia memahami spiritualitasnya. Ini kehilangan Bapak Ibu. Kehilangan di anak didik kita. Dia memilih narkotika, dia memilih TikTok, memilih game karena emptiness, atau lebih baik saya bunuh diri karena tidak mampu menemukan itu semuanya. Kita mulai langkah konkret. Setiap MWA harus memahami purpose. Bukan hanya institusi, tetapi juga jati diri sendiri. Kemudian kita integrasikan dengan teknologi, wukuf teknologi, digabungkan dengan sa'i, high touch, high tech. Itulah MWA yang saya usulkan. Tepuk tangan untuk MWA. Hati melalui SQ dan presisi dengan AI. Hari ini saya mengajak seluruh PTNBH yang hadir untuk tidak menunda. Mas Suri, mulai dari institusi, mulai sekarang bangun arsitek manusia yang berbasis karakter. Karena inilah fondasi kepemimpinan masa depan Indonesia yang menggabungkan SQ, DNA dan AI, wukuf, jati diri, dan sa'i dengan teknologi. MWA bukan sekedar organ pengawas. MWA adalah kompas moral bangsa. Tanpa Grand Y, kepemimpinan akan kehilangan arah. Kita harus ikro apa yang terjadi dengan bangsa kita saat ini. Tetapi dengan spiritual leadership, di mana spiritualitas hati nurani menjadi penuntun, self control, inner self yang ada dalam diri kita. Talan DNA adalah keragaman. Tanhana Dharma Mangra yang menjadi perbedaan tetapi tetap dalam satu identitas. Dan AI sebagai mesin presisi membaca seluruh kekuatan kejeniusan manusia. Kita tidak hanya membangun universitas, kita membangun mercusuar peradaban. Tepuk tangan dulu. Yang berdiri tinggi namun tetap berakar di tanah Indonesia. Untuk Indonesia, untuk generasi mendatang, dan untuk amanah yang lebih besar dari diri kita. Arnold Toynbee mengatakan, suatu bangsa akan mengalami kejayaan ketika hati menjadi panglima, dan akan mengalami masa keemasan ketika akal, pikiran, dan hati disatukan, dan akan mengalami kehancuran ketika akal, pikiran, nafsu menjadi panglima. Arnold Toynbee. Izinkan saya membacakan potongan puisi sekaligus kata-kata mutiara. Saya tidak tahu apakah saya bisa menemani MWA lagi ke depan, tapi saya harus menyampaikan ini.
Sehingga nanti kalau ditanya di akhirat, saya terlepas dari tanggung jawab bahwa saya sudah pernah menyampaikan ini kepada MWA. Pak Nanan juga, kalau di akhirat nanti, Pak Nanan, Ketua MWA, apa yang Bapak ajarkan selama Bapak jadi Ketua MWA? Yang nanya bukan lagi saya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Bagi yang mengenalkan, saya sudah kenalkan mereka Pak Hari, ya, dengan Tuhan. Sekarang terima aku. Tapi kalau belum, bukankah engkau yang menjauhkan mereka dari aku, kata Tuhan. Coba kita lihat. Pada akhirnya kita semua ini hanya pergi kembali kepada Allah. Tidak ada yang dibawa kecuali hanya selembar kain kafan. Jabatan kita, rektor, profesor, doktor, hanya kemasan, itu bukan bungkusan manusia. Karena manusia yang paling asli adalah fitrah. Pakaian manusia yang terindah kain ihram. Justru keindahan manusia adalah terletak bukan pada profesor, doktor kita. Keindahan manusia terletak seberapa tinggi kita memuliakan nilai-nilai pada jati diri kita. Justru yang paling membuat kita berat adalah ketika kita dipanggil profesor. Yang membuat kita malu ketika dipanggil doktor. Panggilan terindah adalah ketika orang-orang pergi haji mempergunakan kain ihram. Tidak ada parfum, tidak ada logo, tidak ada topi, Pak Nanan. Semua hanyalah kain tanpa jahit. Itulah kemuliaan sejati, karena itu disebut Universitas Wukuf di Padang Arafah. Saya tahu apa yang saya ucapkan tidak logik karena terlalu spiritual. Mungkin apabila jadi prodi, maka prodi saya akan ditutup. Karena tidak langsung diterima oleh industri. Tapi kita bisa melihat hasil riset bahwa generasi muda kita sudah mencari makna. Karena itu dia berontak sama kita. Saya tahu ini sangat berat dan sangat susah, tapi masih kita punya waktu. Maka izinkan saya para pejuang-pejuang MWA, tepuk tangan dulu para pejuang. Ini MWA yang berbeda, MWA yang punya idealisme, MWA yang menjadi kekasih-kekasih Allah, MWA yang dicintai oleh Nabi, MWA yang akan memasuki Raudatul Jannah, MWA yang di telinganya dibisiki oleh para malaikat, MWA yang didoakan oleh para nabi dan para rasul, MWA yang mengembalikan manusia kepada jati dirinya, yang tidak lagi tertipu oleh kilau dunia, MWA yang sudah selesai dengan dunia, MWA yang tidak lagi membutuhkan tepuk tangan, MWA yang tidak membutuhkan gelar apapun, MWA yang tidak lagi berkecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka izinkan saya membaca ini. Mohon maaf ya Pak, karena setelah ini kan saya harus pulang. Anda terus jadi MWA, dan setiap satu kata dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ingat itu. Jadi nanti kalau nanti ada di akhirat Pak Nanan ditanya, sudah jawab? Pak Nanan harus jawab, sudah, pernah. Jangan sampai tidak pernah sama sekali. Tapi kalau pernah, maka sekarang ampuni aku ya Allah. Izin saya bacakan untuk MWA yang saya hormati, saya cintai, pejuang-pejuang Indonesia, berubah generasi penyelamat bangsa Indonesia. 25 kampus ini, tepuk tangan dulu. Insya Allah diberi hidayah oleh Allah, diberi kekuatan. Jika engkau berbuat baik, Pak Didi, MWA semua, orang lain mungkin akan menemukan egois, punya motif tersembunyi, namun tetaplah berbuat baik. Jika engkau sukses, engkau akan menemukan beberapa teman palsu dan musuh sejati. Bagaimanapun tetaplah sukses. Apa yang kau bangun selama bertahun-tahun, Pak Nanan, Pak Didi, Prof Nasir, mungkin akan dihancurkan orang lain dalam semalam. Saya masih ingat ketika beliau jadi menteri, pandangan beliau sampai saya datang
dan pandangan beliau begitu mulia dan saya terpanggil untuk datang. Mungkin dihancurkan orang dalam semalam, Pak Nasir. Tepuk tangan. Bagaimanapun tetaplah berkarya, Pak. Hal-hal baik yang telah engkau lakukan, Pak Nasir, mungkin akan dilupakan orang esok hari. Seperti halnya para menteri-menteri yang kita lihat mereka berjuang lalu berganti. Rektor-rektor yang pernah berjuang lalu berganti. Di sini mantan rektor, tepuk tangan para rektor-rektor yang mungkin kecewa melihat kebijakannya dihapus, betul? Yang kecewa strategi implementasi terbaiknya dihilangkan. Tetaplah berbuat baik. Tepuk tangan untuk mantan rektor, mantan menteri, semuanya. Dan jika engkau memberikan yang terbaik, yang kau mampu pada dunia, mungkin itu tak akan pernah cukup. Bagaimanapun, berikan yang terbaik semampumu di MWA kita. Karena pada akhirnya, Profesor, ini bukan antara dirimu dengan mereka, tapi semuanya adalah antara dirimu dengan Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada akhirnya, burung terbang, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Nasir, saya 25 tahun seperti ini. Alumni SQ, tolong angkat tangan alumni SQ. Berdiri alumni SQ, berdiri. Ini kekasih belahan hati saya semuanya. Tepuk tangan alumni SQ ya. Saya yakin bahwa Anda sudah memahami 3 hal. Siapa kita, di mana kita, dan mau kemana kita. Kita adalah 2 unsur. Unsur tubuh yang terbuat dari tanah, unsur ruh yang terbuat dari bentukan kemurnian dari Allah yang Allah sendiri tiupkan. Hidup saya penuh dengan pertentangan antara tubuh yang menarik ke bawah, antara ruh yang naik ke atas. Tubuh kita harus dijaga dengan teknologi, dengan sains, universitas, prodi, membahas tentang tulang, tentang daging, tentang darah, tentang jembatan, tentang IT. Tapi jangan lupa, itu hanyalah bentukan fisik. Tapi sesungguhnya ada satu hal dalam batin manusia, adalah kesejatian ruh yang Allah tiupkan. Kita dilatih untuk melupakan yang paling esensial, yaitu nilai yang tidak nampak. Kita dilatih untuk menomorduakan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi itu nyata dan terasa. Dan tanpa kita sadari, kita ajarkan, kita turunkan dari generasi ke generasi. Dan hari ini kita diminta Iqra, bagaimana anak-anak didik kita kehilangan makna hidupnya. Hari ini kita diminta menyaksikan bagaimana anak didik kita kehilangan tujuan hidupnya. Pertanyaannya, sampai kapan ini akan terjadi? Kita menciptakan mesin-mesin teknologi, dipercepat dengan AI. Kita menciptakan lagi mesin-mesin industri, digantikan dengan humanoid. Lalu kalau itu yang menjadi inti dari penciptaan manusia, untuk apa manusia dilahirkan ke muka bumi? Hari ini kita sama-sama merenungkan untuk menjadikan manusia sejati yang seutuhnya. Saya tahu itu sangatlah berat, karena teknologi, sains, kebijakan, policy mendorong kita ke arah itu. Namun saya percaya bahwa pertemuan kali ini yang digagas oleh MWA kita bukan sebuah kebetulan, karena debu terbang atas izin Tuhan. Saya hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu,
ilmu yang Allah berkahi, diberikan kekuatan yang Allah ridhoi, diberikan lisan yang Allah tuntun, diberikan hati yang bersih dan tertuntun. Semoga Allah merahmati, meridhoi. Selamat berjuang MWA, sukses selalu, kita semangat, kita berdiri. Semoga Allah memberikan kekuatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Berdiri semuanya, gandengan tangan. Semuanya ini. Bangkit MWA. Semuanya. Terasa nggak lemah? Apa kelemahannya? Karena Anda tidak bergandengan tangan. Betul? Sepi, sendiri. Yang membuat Pak Nasir itu panjang umur, silaturahim. Yang membuat Pak Nanan itu selesai Wakapolri makin muda, silaturahim. Silaturahim adalah dengan bergandengan tangan. Tentu perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, semuanya. Semuanya. Gebiar ke langit tinggal. Nyanyikan semua. Bangkit MWA. Jaya MWA. Hidup MWA. MWA sekarang akan berbeda setelah ini. MWA yang bukan hanya tukang stempel, betul? Tapi MWA yang memberikan arah. MWA yang bukan hanya sekedar tukang ACC, pelengkap penderita. Tapi MWA yang memiliki ruh, yang menghidupkan kembali jiwa pendidikan di Indonesia, membangkitkan sumber daya manusia Indonesia. Semua. Tuh, seperti Pak Nasir, coba tuh, Pak Nanan. Kalau mau panjang umur seperti Pak Nasir, begini tangannya, gandeng. Semuanya. Semuanya ya, suaranya keras. Indonesia, merah darahku. Semua. Putih tulangku. Hari ini kita sedang berjumpa dengan para MWA, Majelis Wali Amanah yang dipimpin oleh Pak Nasir, ada Pak Nanan, ada Prof Didi. Kita melihat bahwa kali ini MWA bukan hanya sekedar organisasi biasa, tetapi memberi misi, memberi arah, memberi nilai. Dan spiritual leadership adalah cara bagaimana supaya jiwa pendidikan itu lahir seutuhnya, seperti halnya Sisdiknas. Semoga lahir generasi-generasi emas, generasi seutuhnya yang bukan hanya cerdas intelektual, tapi cerdas emosional dan spiritual. Terima kasih Prof Nasir, terima kasih Kang Nanan, terima kasih Pak Didi dan semua MWA yang luar biasa. Hidup MWA, jaya MWA. Yang keras. Merah darahku. Sekarang salaman kiri kanan. Kita berubah ya hari ini. Keluar dari mejanya. Satu lagu lagi yang lain, yang semangat. Keluar dari meja, salaman kiri kanan. Keluar dari meja. Ayo maju kiri kanan. Ayo semua. Ya seluruhnya. Keluar dari meja, salaman kiri kanan. Ada yang belum salaman, maju ke depan, ke belakang, kiri dan kanan. Silakan salaman. Di sana. Ayo berdiri. Tangannya. Ayo awet muda semua, panjang umur.
MWA bisa. Bisa, 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 bisa. Sebentar lagi saya dengan Pak Nanan akan membuat training Amazing You. Jumlahnya 10.000. Semua yang ada di sini diundang. Ya, datang free of charge. Demikian, terima kasih. Kita doakan ya Pak Nasir panjang umur, sehat walafiat, dan juga Pak Didi yang mau pergi haji, semoga bisa pergi haji lancar, sehat, pulang ke rumah sehat walafiat dan mabrur. Pak Nanan juga panjang umur, sehat walafiat, memberi manfaat. Terima kasih, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.